Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurhadi. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya terkait praktik nyata guru dalam strateginya membantu siswa yang kesulitan belajar. Adapun guru yang saya wawancarai sebagai narasumber yaitu berasal dari SDN Negeri 14 Pontianak Timur, khususnya guru kelas tinggi yaitu guru kelas 6. Beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada narasumber, yaitu pertanyaan pertama, di dalam kelas yang Anda ampuh, apakah terdapat peserta didik yang mengalami kesulitan belajar? Kemudian pertanyaan kedua, ketika Anda mendapati peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, adakah upaya yang Anda lakukan terkait perubahan gaya belajar peserta didik tersebut? Kemudian pertanyaan ketiga saya, dengan upaya yang Anda lakukan untuk perubahan gaya belajar peserta didik di kelas, apakah terdapat hasil yang lebih baik dari pembelajaran sebelumnya? Kemudian pertanyaan keempat saya, ketika Anda merasa terdapat perubahan pada peserta didik dengan penggunaan gaya belajar yang baru, apakah akan Anda terapkan secara terus-menerus pada pembelajaran di kelas? Kemudian pertanyaan kelima saya kepada narasumber, yaitu apakah faktor penyebab dari kesulitan belajar peserta didik di kelas Anda? Nah, pertanyaan saya yang terakhir yaitu kepada narasumber, ini bersifat umum. Adakah program yang dibuat sekolah untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus? Adapun hasil dari pertanyaan saya berdasarkan wawancara kepada narasumber, untuk pertanyaan 1, narasumber menjawab iya, kelas yang saya ampuh yaitu di kelas 6. Kesulitan belajar beberapa peserta didik yaitu pada pembelajaran matematika. Kemudian pertanyaan kedua saya, jawabannya ada upaya yang dilakukan oleh beliau yaitu lebih menekankan kepada media pembelajaran demi kemudahan mengajarkan materi matematika kepada peserta didik. Kemudian, untuk jawaban ketiga saya dari narasumber, yaitu upaya yang dilakukan pertama itu memang belum dikatakan berhasil. Tetapi seiring dicoba secara terus-menerus, nah hasil yang diperoleh itu peserta didik mulai membiasakan dirinya untuk kepada penggunaan media tersebut sehingga dianggap lebih mudah. Kemudian jawaban keempat saya yaitu iya, karena penggunaan media tersebut sangat mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Artinya media tersebut akan terus digunakan oleh narasumber. Kemudian jawaban kelima saya dari narasumber, faktor penyebab dari kesulitan belajar peserta didik itu yaitu mereka udah terbawa bahwa matematika itu adalah pembelajaran yang sangat sulit. Itu faktor penyebab dari sulitnya mereka untuk menerima materi matematika. Nah, terakhir jawaban dari narasumber, tidak ada untuk anak yang berkebutuhan khusus karena pada awal penerimaan sudah disortir, artinya sudah diarahkan untuk tidak menerima siswa yang berkebutuhan khusus.
Adapun berikut adalah contoh media yang digunakan oleh sang guru dalam pembelajaran matematika.